Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terkait dengan adanya kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Perkenalkan, nama saya Suhendra STMT. Tempat tanggal lahir Lampung 13 September 1981. Unit kerja saya saat ini di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan jabatan saat ini sebagai analis kebakaran ahli pertama. Penugasan saya di pemadam kebakaran, bergabung di pemadam kebakaran tahun 2004, ditempatkan di Pasukan Petugas Lapangan Sektor 6 Kecamatan Tebet. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ditugaskan sebagai staf administrasi di seksi pencegahan. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2016 dipindah tugaskan kembali sebagai pasukan pemadam kebakaran Kompi C atau Grup C di Sektor 6 Tebet. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 dipindahkan tugas kembali sebagai staf administrasi tingkat terampil di seksi pencegahan. Berjalannya waktu di tahun 2017 sampai dengan 2019 dipindah tugaskan kembali sebagai staf administrasi tingkat terampil di sektor 6 Kecamatan Tebet. Kemudian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengemban tugas sebagai staf administrasi tingkat terampil di seksi pencegahan, dan di tahun 2021 sampai dengan saat ini diberi kewenangan atau diberi tugas sebagai analis kebakaran ahli pertama yang ditugaskan di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan seiringnya waktu, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan uji kompetensi petugas-petugas pemadam kebakaran, dan saya berkesempatan untuk mengikuti peningkatan jenjang dari analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti uji kompetensi ini dan bisa ditingkatkan menjadi analis kebakaran ahli muda. Baik, itu mungkin perkenalan saya, dan akan saya jelaskan beberapa tugas-tugas yang telah saya laksanakan selama saya ditempatkan di analis kebakaran ahli pertama. Inilah beberapa tugas yang saya laksanakan sehari-hari sebagai analis kebakaran ahli pertama. Ibu sekalian, para penguji, ada beberapa tahapan yang perlu kami sampaikan saat kami akan melaksanakan tugas mengadakan pengecekan atau pengujian sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Tahapan yang pertama adalah kami harus mendapatkan surat tugas. Surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan kami dalam rangka menugaskan kami untuk mengadakan pengecekan atau pemeriksaan proteksi kebakaran pada satu bangunan. Surat tugas ini juga tentunya tidak serta-merta datang begitu saja atau dibuat begitu saja. Tentunya diawali dengan adanya permohonan dari pemilik pengelola bangunan gedung. Baik permohonan langsung dari gedung tersebut atau melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Setelah masuk surat permohonan, kami akan buatkan surat tugas dalam rangka pengecekan proteksi kebakaran. Kemudian setelah surat tugas tersedia atau sudah jadi, kami akan menghubungi gedung tersebut atau pengelola bangunan tersebut untuk mempersiapkan waktu yang telah kita sepakati atau waktu yang akan kita adakan pengecekan. Kenapa itu penting? Karena saat kami berkunjung, tentunya kami juga perlu dukungan personil di gedung tersebut dalam rangka pengujian sistem proteksi kebakaran. Selain koordinasi dan selain surat tugas, tentunya kami juga harus melengkapi petugas-petugas yang ke lapangan dengan alat pelindung diri dan peralatan yang akan digunakan dalam rangka pengujian sistem proteksi kebakaran. Seperti peralatan yang kami persiapkan, alat uji detektor alarm kebakaran, pengukur tekanan hidran kebakaran, pengukur tekanan kencangnya hembusan angin atau tekanan pressure pan dalam tangga kebakaran, meteran, dan beberapa peralatan lain yang tentunya diperlukan dalam menunjang
pekerjaan kami dalam rangka pengujian proteksi kebakaran pada bangunan. Baik, itu beberapa rangkaian sebelum kami berkunjung ke lapangan. Setelah ini akan kami tunjukkan atau akan saya tunjukkan bagaimana saya melakukan pengujian sistem proteksi kebakaran, seperti pengujian atau pemeriksaan alarm, pemeriksaan atau pengujian alat pemadam api ringan, dan pengujian hidran kebakaran. Baik, akan kita lanjutkan berikut ini. Ya, halo Pak, selamat pagi. Ya betul Pak, dengan Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Oh iya Pak, dari gedung Ben Mahakam. Betul Pak, sesuai dengan surat yang waktu itu sudah kita layangkan, bahwa memang hari ini kita akan ke lokasi. Namun saya menunggu konfirmasi dari Bapak nih. Oh gitu Pak ya. Baik, bisa ya hari ini Pak ya. Oke baik Pak, kalau begitu kami persiapkan tim dan peralatan kami menuju lokasi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Izin masuk Medan. Selamat pagi Medan. Pagi. Izin menghadap. Silakan. Pagi Dan. Pagi. Sesuai dari jadwal yang sudah kita rencanakan dan sudah sampaikan pengelola gedung, bahwa hari ini akan ada pengecekan sistem proteksi kebakaran di Hotel Mahakam. Mohon izin, tim akan berangkat ke lokasi. Silakan. Tugasnya sudah siap. Oke. Di gedung apa ini? Hotel Ben Mahakam Medan. Oh ya, silakan laksanakan tugas, layani dengan baik. Siap? Laksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Siap Medan. Hati-hati, keselamatan petugas. Siap Dan, izin berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hendri. Pagi Pak. Ya Pak, sesuai dari rencana kita awal, hari ini kita akan mengadakan pengecekan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran di gedung Mahakam. Siap. Untuk peralatan dan berkas-berkas apakah sudah disiapkan Pak? Sudah siap ini Pak. Oke, jangan sampai lupa peralatan uji kita Pak. Baik, Surat sudah tugasnya dipersiapkan. sekalian di bawah. Oke, Ya, surat siap. tugas, alat uji untuk hidran, karena sana ada sistem hidran. Kemudian detektor juga sudah siap semua Pak ya? Siap. Alat komunikasi siap. Sudah siap. Kita berangkat kalau yang sudah siap semuanya. Baik Pak. Oke Pak. Kendaraan siapa? Sudah dipersiapkan Pak. Oke Pak, terima kasih. Kemana Pak? Jika lanjut lagi. Ingin memperpanjang sertifikasi keselamatan kebakaran itu. Adapun beberapa persiapan sudah kami coba lakukan ya Pak, sesuai dengan rekomendasi. Adapun beberapa hal yang masih proses. 100 meter kalau dihitungnya 100 meter itu cuma 10 Pak tekanan pompa Pak. Bahkan nyampe 12. Paling pabrikasi ya, di pabrikasi kelebihan tekanan pun nggak besar-besar, paling ya antara 11 lah, ya 11 kelebihannya. Nah sehingga kalau sampai 12, sedangkan ada safety valve ini nggak fungsi loh. Safety itu kan untuk mengamankan.
Safety valve itu kalau bisa disetting. Oke, ini apar yang terpasang di gedung Bapak akan kita cek bagaimana kondisinya. Ya, di sini kondisi tabungnya memang kurang terawat Pak ya, ada rusak ya. Cuman ya ini ceknya aja, mungkin nanti saat refill diminta untuk pengecekan. Kemudian ini etiket juga saat refill Bapak bisa minta nih Pak, minta ditempel lagi supaya ketahuan kelas kebakarannya, supaya juga lebih enak lah dipandang ya. Tiket, oke, selangnya juga selangnya oke, nggak ada masalah. Segel-nya juga ada, manometernya menunjukkan masih kondisi siap pakai ya, siap pakai manometer Pak ya. Oke ya, manometer oke, siap pakai, jadi artinya nggak ada masalah. Secara garis besar tinggal bagaimana cara penggunaan. Oke, apa-apa? Silakan dipasang kembali. Ini checklist ya, checklist pengecekan. Jadi memang lapor perlu ada checklist setiap, ini bulanan Pak ya? Bulanan Pak. Checklist ngecek setiap bulan. Kemudian ini ada tanda penunjuk apar sudah sesuai. Kemudian yang saya ingatkan alat pengawet ringan ini untuk memadamkan api awal. Sehingga pemadam harus tersedia di setiap koridor, setiap lantai, jaraknya dari satu tabung ke tabung yang lain itu 15 meter Pak, nggak boleh lebih jarak tempuh. Kemudian harus mudah diambil, mudah diraih. Nah itu masalah alat pemadam api ringan. Nah di sini sudah semua ada Pak ya. Oke, semua personil bisa menggunakan ya. Oke, kalau gitu luar biasa. Pertahankan terus, tinggal perawatannya saja. Ini sudah refill, tinggal perawatannya diperbaiki. Kondisi ada trouble tapi masih bisa difungsikan. Silakan diuji dah untuk lantai P2 atau basement. Ini di basement dulu ya, koridor ya. Mana silakan. Ini ya Pak. Iya. Oke, masuk lantai basement koridor depan ruang operator. Reset Pak. Panam. Oke, itu ada. Dikasih alarm berbunyi Pak Henry di sini, tolong di reset. Panam di reset di MC Pak. Panam di monitor. Ya panam pengujian di lantai 4 ya. Oke, pengujian di lantai 4 untuk alarm demikian. Panam ya. Jackpot sudah diuji coba Pak Henry. Indikasi nyambung tapi suaranya agak kecil. Suara jelas ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Henry. Oke, Jackpot oke Pak. Baik, itu Pak Henry. Masuk silakan ya, tombol manual ini. Oke, selanjutnya pengujian tombol manual di lantai 4 demikian ya. Oke, untuk tombol manual sudah kita uji. Indikasi gimana Pak Henry? Panam di lantai sudah berbunyi ya. Oke, lampu oke, suara dring oke, tinggal di reset di bawah. Panam di reset normal. Kita melakukan pembagian tugas pengujian sistem hidran kebakaran, sehingga perlu ada pembagian tugas sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Kita akan melakukan pengujian hidran ya, jadi perlu ada pembagian tugas supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Yang kita akan uji yaitu 1 titik hidran kebakaran yang ada di halaman. Kemudian kalau memang bisa kita akan buka juga titik yang lain di lantai-lantai. Titik terjauh atau mungkin yang disesuaikan kalau memungkinkan. Kemudian ada tim juga yang nanti akan di ruang pompa. Jadi ruang pompa siapa? Nah, jadi sama Pak. Ini yang Pak Ali ya. Ruang pompa. Kemudian yang di lantai di halaman ada security dan security. Iya, nanti yang di ruang pompa mungkin Pak Henry ya. Nanti akan ke ruang pompa. Kemudian nanti yang di halaman dengan saya. Di lantai lain ada diuji lagi. Lantai 8 Pak. Lantai 8 kita berkomunikasi saja dengan menggunakan HT supaya kita bisa memonitor saat air kita keluarkan secara bersamaan. Apa ya? Oke, kalau sudah paham semua komando dari ruang pompa dan dari Pak Henry, baru kita bisa melakukan kegiatan. Oke, kalau sudah ini masuk aja nih. Ya. Sudah ya. Jadi disesuaikan saja, dibagi tugasnya. Yang di lantai 3 halaman siapa orangnya?
Oke, dipisahkan. Halaman ya. Ini berapa tuh? Yang di lantai dan di atas. Di atas nggak tuh di atas? Biru di atas. Oke, di atas ya. Oke, sudah tahu cara penggunaannya Pak ya. Tetap hati-hati, tetap waspada walaupun ini pengujian, tapi utama keselamatan. Jangan sampai kegiatan kita ini mencederai atau membuat kerugian lebih besar lagi. Paham Pak ya? Oke, baik, sudah paham. Kita segera ke lapangan. Oke, silakan, sesuaikan Pak. Yang di engineering silakan. Untuk saat ini disuruh di off kan? Di off, ya. Oke. Joki juga off? Iya. Oh. Ya. Ini auto. Off. Nah, off kan. Terus ini untuk pompa elektrik auto. Sudah on? Udah on. On auto ya? Ya. On auto. Gitu. Selanjutnya kita uji yuk. Ya. Kita komando. Oke, untuk hidran halaman 2 titik siap, bisa kita uji ya. Bentar, tim yang megang harus kita persiapkan. Mana? Saat ini kita akan menguji pompa diesel dan juga pompa elektrik. Yang ada saat ini yang pertama temuannya adalah kabelnya tidak berfrekuensi, jadi tidak tahan panas. Kemudian jarak sumber panas ini terlalu dekat, jadi mendekati atau nanti akan terkena anggota PVC yang ada di sini. Kemudian untuk pipa hisapnya, ini pipa hisapnya masih bergabung. Jadi harusnya sesuai dengan aturan Pergub 92, setiap pompa kebakaran harus terpisah. Pompa elektrik harus terpisah ke reservoir, kemudian pompa diesel pun juga terpisah ke reservoir. Oke, mendekati 5, persiapan pompa bekerja. Oke, air sudah mengalir Pak Henry, air sudah mengalir. Apa sudah bisa diukur Henry? Ya, tekanan perlahan-lahan ya. Di bawah sampai 6 bar kemudian. Matikan. Tekanan 3 bar, masih 3 bar. Naik ke 4. Pak Henry. Naik ke 5, demikian. Naik ke 6. Oke, cukup Pak Henry, matikan. Itu Pak Henry. Masuk. Oke, untuk pengujian hidran kebakaran cukup ya? Cukup kita evaluasi deh. Pak 6 dapat saya laporkan untuk tekanan hidran halaman dapat di angka 7 bar, untuk hidran yang titik terjauh itu 4,5 bar, demikian? Betul. Kemudian untuk pompa elektriknya 6 ya. Pak 6, 7 Pak, 7 semuanya Pak. Oke, terima kasih Pak Henry. Baik Bapak Ibu, tahap terakhir atau tahap selanjutnya setelah kita mengadakan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana keselamatan jiwa pada bangun gedung, kita harus memberikan
berita acara pada pengelola bangunan gedung tersebut terkait apa-apa saja yang sudah kita lakukan pengujian. Yang lain mungkin kita akhiri kegiatan kita hari ini. Nanti akan saya proses pembuatan LHP-nya Pak Henry ya. LHP-nya tentunya setelah mendapat persetujuan dari pimpinan. Karena LHP itu merangkum hasil pemeriksaan kita. Apakah bangunan Bapak dalam kategori bisa dikeluarkan sertifikat keselamatan kebakaran? Hasil yang kita periksa itu sudah kita tuangkan semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Ya, kita akhiri kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan kami informasikan. Siap. Coba ya, kita akan pamitan. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kami sampaikan terkait bagaimana tata cara pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran. Nah, saat ini akan kami sampaikan fungsi atau tugas analis kebakaran selain mengadakan pemeriksaan dan pengecekan sistem proteksi kebakaran. Kami sebagai analis kebakaran ahli pertama juga harus mampu menyadarkan masyarakat terkait dengan pencegahan atau terkait dengan bahayanya kebakaran. Nah, disinilah peran kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kami lakukan selama ini adalah penyuluhan tentang bagaimana melakukan pencegahan kebakaran, baik di lingkungan masyarakat ataupun di penghuni-penghuni gedung. Selamat pagi Bapak-Bapak. Oke Pak, bagaimana Pak? Hari ini semangat? Semangat. Baik Bapak-Bapak sekalian, sesuai dengan janji kami, janji saya waktu itu bahwa hari ini kita akan adakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bapak-bapak kenal dengan saya? Belum. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Swendra. Saya bertugas di Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Bapak-bapak sudah tahu itu kebakaran, Pak? Belum. Pak siapa nama Pak? Pak Ahmad Rifai. Sudah tahu apa itu kebakaran Pak? Belum. Yang lain belum tahu? Belum. Baik, kebakaran itu adalah suatu resiko nyala api yang tidak diinginkan, tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerugian. Kerugiannya bisa harta, benda, bahkan jiwa. Bapak ya? Kerugiannya apa aja Pak? Harta, Jiwa. Luar biasa. Kalau sampai kita tidak bisa menanggulangi kebakaran, jiwa, nyawa bisa hilang. Gitu Pak ya. Nah, dengan kerugian yang sangat merugikan itulah makanya kita perlu ada kegiatan pelatihan. Nah, ini buat bapak-bapak nih, pengurus RT, ini harus tahu nih bagaimana memadamkan api. Sebelum kita berlatih cara memadamkan api, Bapak sudah tahu belum nomor telepon darurat pemadam kebakaran? Belum tahu Pak. Wah, bagaimana kalau terjadi kebakaran? Pemadam pasti datang terlambat nih, karena bapaknya nggak undang kita. Baik, diingat Pak ya, disebut nomornya. Nomor pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran dan darurat yang lain bisa di nomor berapa? 113 ya, 112 Pak. Kalau dulu 23 tapi sekarang 112 untuk menanggulangi atau melaporkan saat terjadi kebakaran dan bencana lain. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana memadamkan api. Bapak di sini punya alat untuk memadamkan api kalau kebakaran? ada Pak, RT 1 Pak, Pak Ahmad. RT 1 aja. Mana Pak? Saya lihat Pak. Ini dulu. Alatnya apa sih? Pernah terjadi kebakaran Pak di lingkungan Bapak? Belum pernah Pak. Ini Pak, alatnya Pak. Oh ini. Penggunaannya sudah tidak bisa Pak. Nggak bisa Bapak pakai ini. Aduh. Oke, silakan duduk Pak. Saya akan jelaskan. Oke. Bapak-bapak sekalian, yang Bapak miliki, Bapak RT 1 miliki ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan atau APAR ini sendiri perlu perawatan dan perlu pengetahuan saat menggunakannya. Ya Pak? Alat pemadam api ringan ini sendiri atau APAR ini sendiri harus dalam kondisi siap pakai. Fisiknya tidak boleh ada karat, tabungnya tidak boleh rusak, itu yang pertama. Yang kedua harus lengkap, mulai dari selangnya, kemudian segelnya, kemudian manometernya menunjuk siap pakai, tidak warna merah tapi warna hijau.
Itu tanda alat pemadam ini siap pakai. Cara penggunaannya, nih Pak, gampang Pak. Jadi kalau kebakaran jangan dilempar. Cara penggunaannya, saat terjadi kebakaran, Bapak di sini alatnya Pak ya. Bapak panik lari cari apar, ambil aparnya. Kemudian apar ini, alat pemadam ini setelah terlihat api harus dipersiapkan untuk diuji. Caranya gampang. Begitu sudah jarak 5-10 meter, uji apar. Pegang layarnya, tarik handle-nya, buka, klek, ini sampai terbuka. Kemudian setelah itu kita arahkan nozzle atau selang ke tempat yang aman. Ya, jangan ke muka temannya atau ke muka kita, tempat yang aman. Kemudian siapkan uji tekanan dengan cara menghentakkan tuas bagian atas sekali saja, satu lengan pun, plus sampai keluar. Begitu sudah keluar, tandanya siap pakai. Kemudian pegang handle bawah, ya, handle bawah, jangan dua-duanya nih. Kalau dua-duanya keluar, handle bawah. Kemudian setelah terlihat api, kita mendekati api, semprotkan alat pemadam tersebut dengan cara menekan tuas bagian atas. Semprotkan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sampai apinya padam atau alat pemadamnya habis isinya Pak. Itu Pak cara penggunanya. Oke Pak, paham Pak ya? Bisa kan? Nanti kita akan praktekkan Pak. Kalau memang Bapak bisa, kita akan praktekkan di lapangan. Nah yang terpenting, alat pemadam ini harus dipasang di tempat yang mudah dijangkau, mudah dilihat dan diraih. Jangan ditaruh di dalam lemari. Oke Pak, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan. Ada pertanyaan Pak? Pak, mau nanya isinya itu apa Pak? Isinya racun apinya. Alat pemadam api ringan ini isinya atau medianya yang kita miliki ini jenis dry chemical powder. Nih Pak, tepung kimia kering, dry chemical powder. Ada yang isinya air, ada yang isinya foam, ada isinya CO2. Ada Pak. Ada juga yang isinya halon. Namun yang Bapak miliki ini adalah jenis powder. Oke Pak ya? Oke Pak, cukup ya mungkin Pak ya? Penjelasan saya? Oke, kalau belum cukup mungkin saya tidak panjang lebar, kita akan praktik di lapangan ya. Untuk sesi di ruangan atau penjelasan dari saya akhiri dari cukup sekian. Lebih kurang yang mohon maaf ya. Nanti kita lanjutkan di lapangan. Dan topik berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Baik semuanya, terima kasih. Kita ke lapangan semuanya. Mari kita ke lapangan. Itulah kurang lebih yang dapat saya sampaikan terkait terobosan-terobosan, terkait bagaimana cara kami menanggulangi kebakaran di lingkungan padat penduduk yang tersebar luas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.